Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berasal dari Kabupaten Oku. Sore ini kami ingin ngobrol-ngobrol tentang perkembangan Kabupaten Oku. Yang mana Kabupaten Oku ini mendapat sorotan dari Badan Statistik Nasional dan mengatakan, bukan hanya Kabupaten Oku ya, dan mengatakan bahwa Provinsi Sumsel masuk dalam provinsi termiskin, 10 besar termiskin di Indonesia. Nah, ini mengkhawatirkan ya, kalau kita lihat perkembangan dari Kabupaten Oku sekarang dari infrastruktur. Kabupaten Oku, baik itu Oku Timur, Oku Selatan, dan Oku Induk, ini terkesan tertinggal ini oleh pembangunan infrastruktur di dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi ini. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Tol sekarang sudah dibangun dari Lampung ke Palembang, dari Palembang Indralaya, dari Palembang ke Bengkulu, dari Palembang ke Jambi, tidak melewati Kabupaten Oku. Yang saya sebutkan tadi, Oku itu kan Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan. Nah, sore ini sambil ngopi-ngopi ini, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak tokoh-tokoh Oku berbicara tentang Oku, supaya Oku ini bisa setara dengan perkembangan kabupaten lain. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat kabupaten-kabupaten daerah lain, khususnya misalnya di Jawa, Kabupaten Oku, Oku Induk, Oku Selatan, dan Oku Timur ini terkesan tertinggal. Nah, sore ini saya mau ajak bicara, ini sebelah kanan saya ini Bapak Marman, SH-MH. Beliau ini adalah antara lain politisi dari Partai Hanura. Kemudian beliau ini dulu kalau dilihat dari kerjanya adalah pensiunan dari Kumham, yang sangat memahami kalau tentang perkembangan hukum di Indonesia ini. Kemudian di sebelah kiri saya ini adalah Insinyur Fauzi Huldan, YMRE. Apa itu Pak? YRME itu? MR itu dulu itu ada School of Real Estate dulu Pak. Kita pernah ada School Real Estate di Jakarta. Oh gitu. Jadi Ya, Pak Baldan, Pak Fauzi ya, panggilnya Pak Fauzi ya? boleh Pak Fauzi, boleh Pak. Iya. Beliau ini dulu aktivis, praktisi, kemudian konsultan teknik sipil. Dan kalau dilihat kampungnya, beliau ini di daerah Oku itu termasuk daerah yang terisolir. Nama dusunnya Dusun Muarasai. Jadi kalau dari Batu Raja itu jalan dulu sekitar 50 kilo ke arah barat, ke arah Muara Enim. Nanti ada desa Belambangan, sampai desa Belambangan itu nyebrang. Kira-kira berapa kilo itu nyebrang itu? Kalau nyebrang itu 2 kali jembatan gantung. Nah, Jadi dari desa ada Belambangan 3 kilo. ada. Ada lebih kurang 3 kilo dan menyeberangi 2 kali jembatan gantung. Mungkin sejak Indonesia merdeka, ini kampung beliau ini mungkin belum menjadi perhatian oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Di sana itu ada berapa dusun? Kalau di Muara Saya itu ada 3 Pak. Ada Lubuk Tupa, ada Beringin, ada Muara Saya. Nah, di sana itu ada dusun yang masih dikategorikan dusun terpencil, ada 3 dusun. Dusun Morasai, ini dusunnya Pak Fauzi, dusun Lubuk Tupa, ada lagi dusun Beringin. Beringin. Aku pun belum pernah ke sana karena tidak ada jalan mobilnya, teman-teman. Nah, untuk pertama ini saya ingin minta pendapat dari Pak Marman dulu ya. Pak Marman, ini bagaimana pandangan Pak Marman terhadap situasi atau perkembangan pariwisata di daerah Oku ini, Pak Marman? Silakan Pak Marman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk ini saya akan menjelaskan masalah pariwisata dan budaya. Karena apa? Ya ini kita berbagi pengalaman. Saya merantau dari Batu Raja sejak tahun 72. Jadi cerita saya sudah keliling Indonesia. Oleh karena itu saya akan pertama-tama saya akan bicara masalah gua. Kenapa saya bicara masalah gua? Pak Marman, apa saja sih yang menjadi objek wisata yang bisa dikategorikan, bisa diangkat secara nasional di daerah Uku itu? Wah itu saya akan bicara ada 3 nanti. Pertama gua, kedua Gua apa tuh? Gua Putri. Gua Putri itu adalah gua yang kalau menurut saya kalau dibandingkan daerah-daerah lain seperti Lamongan itu ada gua Maharani namanya. Di Pacitan, di Tuban. Saya lihat dan saya sudah survei di sana jauh kalau dibandingkan dengan Gua Putri yang ada di Desa Padang Bindu, Ogan Komering Ulu, Batu Raja. Di Gua Putri yang ada di Desa Padang Bindu, di samping memang itu ada sejarah, kalau kita masuk ke dalam, itu tercermin seperti kerajaan di dalamnya itu. Ada putri yang lagi duduk, ada Kalau bisa meja-meja. diangkat ke skala nasional, bagus sekali dong. Bagus sekali, jauh kalau dibandingkan gua-gua yang ada di Pulau Jawa. Karena apa? Di samping itu juga, di dekat Gua Putri Desa Padang Bindu itu, ada yang namanya manusia purbakala yang sudah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun mungkin. Ya Pak Marman, itu tadi ya, Gua Putri atau tempat lokasi manusia purbakala itu tepatnya terletak di mana? Di Desa Padang Bindu kebetulan antara Gua Putri, gua dengan kerangka purbakala itu nggak berjauhan. Dengan pariwisata yang tempo hari Dinas Pariwisata itu udah ada bantuan dari pusat untuk dibangun gedung lah. Tapi sampai saat ini perkembangannya sangat memprihatinkan. Sedang kalau saya perhatikan, kalau saya lihat di daerah Jawa, khususnya daerah-daerah Lamongan, Tuban, itu masyarakat Pacitan, masyarakatnya itu bisa makmur gara-gara tempat wisata itu. Sedangkan kita jadi bisa mengangkat ekonomi rakyat. Waduh, bukan main itu. Jadi masyarakat di sana ya memang kulturnya juga, masyarakat di sana itu ramah-ramah dan mereka itu sebelum kita lanjutkan lagi pada objek wisata yang lain, ini Pak Fauzi ya. Mungkin saya tanyakan dulu sama Pak Fauzi, mungkin bisa bercerita atau bagaimana pengalaman Bapak Fauzi sebagai tokoh dari Oku ya tentang pembangunan infrastruktur di sana. Baik, menyambung pembicaraan kita tentang infrastruktur, memang kalau kita lihat di Oku itu sendiri, kalau di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi, posisi geografis daripada Kabupaten Oku itu kalau kita lihat dari pintu keluaran exit dari Terbanggi Besar ke Martapura itu, Oku Selatan itu sekitar 145 kilo. Dari bukan dari exitnya gerbang Terbanggi Besar. Tol Terbanggi Besar dari Bakahuni ke Palembang, keluar Terbanggi Besar itu sekitar 145 kilo. Tapi kalau kita lihat bukaan exit tol dari Simpang Pematang Panggang, itu ke Martapura itu lebih kurang kita tarik lebih kurang 100 kilometer, Pak. Jadi posisi geografis daripada Oku itu memang jauh dari exit tol. Jadi kita tidak dilintas oleh tol.
Jadi kalau misalnya tidak ada perhatian khusus dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu daerah Uku bisa tertinggal dong nantinya, atau bisa jadi terisolir dong. Bisa artinya gini, apabila pemerintah daerah sendiri hanya berdiam diri, artinya menunggu, tidak mempunyai kreativitas atau tidak ada terobosan-terobosan untuk Pemerintah pusat. untuk meningkatkan kekuatan daerahnya sendiri. Ini jadi perlu, artinya pemerintah daerah tidak boleh menunggu. Apa kira-kira membuat sehingga daerah itu menjadi maju atau bisa meningkatkan produktivitas daripada ekonomi pedesaan itu sendiri gitu loh Pak. Kira-kira begitu. Iya. Jadi jauh kita dari lintasan daripada tol. Tapi pemerintah daerah tidak kan bisa. Di sana ada jalan SUM, jalan lintas Sumatera. Iya, ada jalan lintas Sumatera, ada jalan negara, itu masih bisa tetap dilalui, sehingga pemerintah daerah juga harus memperhatikan jalan-jalan negara atau jalan provinsi itu untuk ada pemeliharaan agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Tapi menurut informasinya jalan SUM itu kecil, nggak pernah dibangun. Kalau dibangun habis bangun rusak lagi, bangun rusak lagi. Ya, itulah perlu pemeliharaan Pak. Artinya kalau sudah direhab itu harus ada pemeliharaan, tidak bisa didiamkan begitu saja jalan-jalan daerah. Iya. Ya, Pak Marman ya. Mungkin di daerah mana lagi tuh ya yang bisa menjadi objek wisata atau yang bisa diangkat secara nasional sehingga bisa membangun ekonomi rakyat di daerah Oku? Di Kabupaten Oku itu sebenarnya banyak tempat-tempat wisata yang bisa dijual sebenarnya, terutama daerah pegunungan yang udaranya dingin, tempatnya kalau saya lihat tidak kalah dari daerah-daerah puncak. Karena di sana sejak zaman Belanda itu udah ada perkebunan teh di situ. Udaranya nggak kalah dinginnya dari sana dan luas gitu. Cuman sayang untuk ke sana itu fasilitas jalannya itu kecil dan berkelok-kelok sehingga menjadikan orang-orang dari pusat, dari mana-mana segan untuk ke sana. Jadi dari Lampung jauh, dari Palembang jauh ya? Iya, ya itu yang menjadikan daerah itu sulit untuk dijual. Coba bandara gimana perkembangan bandara? Nah, dulu ada dibangun bandara, tapi bandara sampai saat ini sepertinya mati enggan, hidup tak mau gitu. Ya. Jadi sampai sekarang bandara itu udah nggak jalan lagi kalau saya perhatikan. Nah, itu yang kedua itu. Yang ketiga, Oku itu sebenarnya bisa dijual lagi di samping gua, pegunungannya. Di sana di Oku Selatan ada danau Ranau yang bagus. Ada danau Ranau. Danau Ranau itu danau yang nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Danau Toba. Di situ tempatnya luas, udaranya masih bagus, alamnya juga indah, masih alami di situ tuh. Ya sekarang ini sudah lumayan udah dibangun, cuman lagi-lagi masalah fasilitas jalannya yang masih kurang bagus. Dan di sana fasilitas jalan itu dari mana ke mana maksudnya? Ya dari Batu Raja sampai ke Muara Dua ke Ranau, sampai Banding Agung, Danau Ranau. Kalau itu jalan sudah bagus dan dinas pariwisatanya lebih dipercantik lagi, wah itu bukan main, luar biasa itu. Kalau di Oku Timur ada? Di Oku Timur ya itu Danau Ranau, itu Oku Selatan. Kalau di Oku Timur itu di sana persawahan, daerah-daerah persawahan yang indah. Wah, gitu. Ya. Luas itu. Luas ya. Persawahan itu dibangun sejak pertama kali diadakan transmigrasi dulu, sehingga masyarakat di sana bisa makmur karena sawah-sawahnya itu luas. Ya. Saya kira itu saja. Wah, jadi daerah Oku ini kalau dikatakan tertinggal ya, tidak juga tertinggal sekali ya sebetulnya ya. Pernah dibangun sekali dulu irigasi di daerah Oku Timur, yang sekarang menjadi pusat persawahan padi dan di lumbung padi di
Sumatera Selatan. Cuman pariwisata ini kurang didukung oleh budaya sebenarnya. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau di Jawa, pariwisata itu seminggu sekali itu ada Tarian-tarian. diadakan tarian-tarian. Nah, kalau di tempat Oku itu nggak ada. Oleh karena itu harapan saya sebagai putra daerah Oku, Harus dibina dong sama pemerintah budaya. cobalah budaya-budaya, lagu-lagu lama, tarian-tarian lama itu dikembangkan lagi. Cobalah dibantu pariwisata itu dengan budaya-budaya. Dan saya dengar dari teman-teman ya, dari toko-toko yang lain, katanya Pak Marman itu jago nyanyi. Dan juga bisa tembang-tembang cara-cara dusun itu, dari ogan. Coba beberapa bait gitu, dicoba tembang-tembang dari dusun itu. Ribulah ribu centang bulan, kunyit lanya ditandur si padang temu. Nah, ya itu salah satu tembang yang dari dusun kita itu. Nah, kita kembali lagi kepada Pak Bozi ya. Pak Bozi, kalau melihat perkembangan infrastruktur tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marman, masalah budaya, kesenian, daerah pariwisata itu. Apalagi yang bisa diceritakan oleh Pak Bozi? Untuk kaitannya di infrastruktur Pak Edi, dan Pak Marman membicarakan masalah pariwisata di Kabupaten Oku, khususnya ini memang infrastruktur menjadi hal yang strategis, yang penting untuk orang datang. Tapi lagi-lagi sektor pariwisata juga bagaimana mengundang orang untuk datang lebih dulu. Setelah itu kita harus berbenah di sektor infrastruktur. Jadi semua jalan-jalan harus ada yang memperbaiki atau memelihara jalan-jalan yang menuju sektor pariwisata. Kembali seperti kita cerita tentang Danau Ranau. Danau Ranau dulu itu kan sudah ada penerbangan perintis waktu zamannya Pak Ramli Hasan Basri gubernur. Tapi sekarang nyatanya itu sudah menjadi tempat menjemur kopi kalau nggak salah airport itu. Nah tentu akses-akses itu misalnya untuk pemerintah daerah harus membuat akses-akses ke daerah pariwisata itu seperti dari Ranau. Misalnya katakanlah kita ada shuttle bus mungkin dari airport Lampung misalnya kan, atau ada shuttle bus dari Batu Raja misalnya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang infrastruktur, mungkin bukan hanya infrastruktur transportasi ya, mungkin juga infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan dan lain. Bagaimana perkembangannya di daerah Oku itu? Kalau daerah Oku yang saya tahu, yang pernah saya tahu itu hanya yang mempunyai prospek yang betul-betul memang sudah lama juga, bukan prospek lagi, artinya sudah lamanya seperti di Blitang itu ya, di Oku Timur itu sudah dari zaman dulu sudah menjadi lumbung padi. Sementara kalau di Oku Induk itu masih pertanian secara konvensional, masih belum disentuh secara teknis gitu lah. Semuanya masih secara tradisional. Iya, secara tradisional. Jadi masyarakat pedesaan bagaimana dia mau bisa meningkatkan produktivitasnya kalau masih bersifat konvensional, belum disentuh oleh teknis. Kalau cerita sedikit tentang kampungnya Pak Fauzi ya, gimana? Masih jembatan gantung gitu ya, masih terpencil, terisolir. Bagaimana perkembangannya di situ? Memang masih terbelakang lah, artinya kalau dilihat kondisi saat ini masih terbelakang, walaupun itu sudah ada jembatan-jembatan permanen yang dibuat juga dari desa Gunung Liwat kalau nggak salah, itu masuk ke Surau, ke Karanglantang. Ya, Karanglantang, terus masuk itu udah bisa berfungsi. Sudah bisa berfungsi, tapi untuk desa-desa itu masih jalannya masih jalan mobil kecil yang bisa masuk, jadi belum bisa angkutan-angkutan yang bisa mengangkut produktivitas daripada pertanian itu sendiri. Yang kelihatannya sih yang sudah terdongkrak ekonomi rakyat di sana itu apa selama ini?
Kalau di sana itu sebetulnya ada perkebunannya itu kopi, tapi nggak begitu Kawe, yo, banyak. di sana Kawe ya, kalau kata dusun itu kawe, tapi kurang. Hanya mengandalkan padi, ada durian ya. Durian itu juga terkenal di daerah Oganulu, itu juga terkenal duriannya. Nah, itu juga pemerintah daerah juga harusnya jangan lagi jual curah itu. Durian itu harus sudah mulai ada sentuhan-sentuhan ekonomi ya. UKM ya kan gitu. Mungkin sudah dikemas kan gitu kan. Kalau pandangan saya, Pak, kalau kalau kemarin dan dulu kita masih sifatnya semuanya masih curahan. Tapi kalau konsep sekarang, hari ini dan ke depan, semua produk itu sudah harus dalam kemasan, Ya dalam itu packaging gitu. bagus Mungkin sekali ya. itu saya kira pemerintah daerah harus melakukan pembinaan kepada ekonomi pedesaan, karena kita harus menggunakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sekarang ini. Jangan hanya sektor private sektor atau swasta besar yang menggunakan akses daripada tol itu sendiri. Bagus sekali Pak Fauzi ya. Pendapat Pak Fauzi ya. Memang setahu saya juga daerah Oku ya, baik Oku Induk maupun Oku Selatan, itu banyak sekali hasil kebun, hasil hutan ya di sana, tapi tidak dijadikan suatu industri yang bisa meningkatkan ekonomi rakyat. Contohnya kopi ya, udah saya lihat ya. Saya udah jalan-jalan sampai ke Ranau. Itu kopinya sudah dibuat kemasan-kemasan yang bagus. Sudah dibuat kemasan yang bagus lah. Ini bisa dipasarkan sebetulnya di luar daerah Oku. Kemudian banyak hal lain ya yang perlu kita dorong, baik pemerintah daerah maupun kita juga memohon pada pemerintah pusat tentang bagaimana memajukan daerah Oku. Nah, mungkin sebelum kita tutup, bagaimana Pak Marman? Ada sisi ada sisi prihatin, dan ada sisi yang bagi saya itu menggembirakan. Terutama sekarang seperti Danau Ranau itu ada wisata air, ada air terjun. Sekarang itu saya lihat tuh udah mulai rame itu Katanya di Sungai Ogan juga dibuka ini ya Pak, Arung Jeram ya? Ya itu ya di samping, dari dusun Ulogan. Ya di samping Pagar Alam di daerah Ogan Ulu, tepatnya lagi di Tangsi Lontar. Di sana ada wisata air yang namanya Arung Jeram. Nah di situ sekarang ini pemerintah daerah sekarang ya sudah mulai membuat daerah itu rame semenjak adanya jembatan, sehingga ekonomi rakyat di sana adalah sedikit peningkatan. Ya, kalau itu bisa berkembang, masyarakat di daerah kita juga, ya harapan kita supaya masyarakat pedesaan itu ekonominya bisa berkembang, bisa ada kemajuan. Ya, terima kasih Pak Marman ya. Kemudian mungkin harapan ini terakhir dari Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Edi. Memang harapan kita untuk Oku ini semua pemerintah dari sisi legislatif maupun daripada eksekutif harus mempunyai terobosan-terobosan, walaupun kita jauh dari lintasan tol, infrastruktur yang dibangun secara serentak besar-besaran seluruh Indonesia, tapi kita juga tidak bisa berdiam diri, tidak boleh pemerintah daerah itu berdiam diri, tidak boleh hanya mengandalkan dari sentral ya, dari Jakarta, harus mempunyai terobosan. Jadi artinya harus bagaimana berpikir pemerintah daerah bagaimana meningkatkan produktivitas agar kita bisa menggunakan juga akses tol itu. Mungkin lebih lagi pemerintah daerah juga harus memikirkan, mungkin ada artinya jalan-jalan yang seperti jalan yang lebih baik lagi, ditingkatkan lagi jalan yang menuju akses tol, walaupun belum ada sobekan dari pintu tol simpang Pematang Panggang maupun dari Terbagi Besar, tapi jalan yang negaranya maupun jalan provinsinya itu harus terus ditingkatkan, jangan sampai dia menjadi rusak sehingga angkutan produktivitas kita menjadi kurang kondusif gitu. Terima kasih. Pak Fauzi ya.
waktu jualah yang membatasi kita ya. Terima kasih Pak Bauzi sebagai tokoh masyarakat dari Oku dengan beberapa tadi pemikiran, pendapat-pendapatnya atau yang mengkritisi pembangunan di daerah Oku ya. Terima kasih. Kemudian Pak Marman juga terima kasih yang sudah memberi masukan ya. Sebetulnya daerah Oku itu kaya dengan pariwisata dan budaya. Tinggal pemerintah bagaimana mengangkat ini ya, pariwisata dan budaya ini sehingga dia menjadi objeknya wisata Indonesia. Cobalah pemerintah daerah pariwisata itu dipercantik lagi, kayak air terjun, ya kayak Keamanannya juga kali. ya jangan lupa kita keamanannya juga. Budaya kita itu memang dari sisi keamanan itu perlu adanya penyuluhan-penyuluhan. Ya, mungkin itu beberapa pendapat dari teman-teman untuk periode kali ini kita membicarakan masalah perkembangan Oku yang sangat mengkhawatirkan karena atau bukan hanya Oku, Sumatera Selatan pun dikatakan termasuk daerah 10 provinsi termiskin di Indonesia. Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau masalah Oku, karena Oku bisa jadi daerah terpencil atau daerah terisolir, tertinggal dari perkembangan dari kabupaten lain. Terima kasih teman-teman. Saya Edi Kusuma Wijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.